Dan Bapak dan Bapak Simon Simatata SRMKOM untuk membantu para narasumber. Silakan untuk Bapak Simon Simatata SR. Saya persilakan. Untuk acara selanjutnya, marilah kita mulai untuk acara Seminar Nasional PGRI tahun 2025 ini. Untuk Bapak Didi Dwi Tagama mungkin untuk waktunya dipersilakan. Ya. Terima kasih. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Berliana. Bapak Ibu, cek, it's okay, fine. Okay. Bapak Ibu, terima kasih saya diundang untuk kasih materi di forum ini. Nama saya Didi Dwi Tagama. Mas, donggolnya sudah dipasang. Ya. Oke. Ya. Teman-teman bisa posisinya ya. Oke. Oke, next. Ya, Bapak Ibu bisa kenalan sama saya dalam waktu 1 menit. Adik-adik bisa cari di gadget Anda. Nama saya Didi Dwi Tagama. Dalam waktu 1 menit Anda bisa kenalan sama saya. Silakan pakai gadgetnya. Siapa yang sedang bicara di depan Anda sekarang? Silakan cari. Asal ada paket data, Anda bisa kenal siapa yang sedang bicara siang hari ini. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan remote presentasi. Bagus. Ya, ada yang pada serius kelihatannya dengan handphone. Anda bisa dapat langsung siapa di Dwi Tagama itu. Silakan pakai handphone Anda. Sudah cari? Oh, Bapak sudah cari? Silakan pakai aplikasi apa saja yang ada di handphone Anda. Anda bisa cari. Oh, itu. Udah dapat, Mas? Udah? Nah, kamu dapat apa seorang Pak Didi? Konsultan, pelatih, dan motivasi Indonesia di Google. Ya, adik siapa? Dari mana sekolah? Dari SMA Darul Quran Internasional. Yuri. Terima kasih Yuri. Yuri dalam waktu 1 menit. Nah, Bapak ini serius banget. Bapak dapat apa, Pak? Ada di Didi, pelatih dan motivator. Dapat di mana, Pak? Google. Bapak dapat di Google, dapat di WordPress. Sudah ya? Thank you. Oke. Nah. Ya, ini presentasi saya yang ke 1300. Masa harus dari dekat ya? Boleh. Ini presentasi saya yang ke 1324. Kita ganti pointers. Thank you. Ya. Oke. Targetnya
Targetnya menginspirasi peserta untuk menjadi guru yang hebat. Kalau anak-anak, kamu menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Remote-nya sudah diganti, tapi ternyata ya kehalangan itu sama. Nah, terima kasih untuk panitia Olimpiade TIK yang mengundang saya kali ini. Nah, saya masuk ke materi. Oh ya, Anda boleh tanya kapan saja. Dan yang pertanyaan terbaik akan, justru saya nggak mau melakukan itu, nggak bagus. Nggak mau, saya sebenarnya ngomong next. Ini kan acara komputer, so komputernya lemot. Nah, ini kaos untuk Anda yang kasih pertanyaan terbaik. Nanti Kak Berliana akan menilai siapa yang pertanyaan terbaik. Insya Allah akan menjadi milik Anda, free. Kaos ini saya desain sendiri, saya buat sendiri. Di setiap forum seminar saya membawa hadiah. Ya, Nah, era baru pendidikan di Indonesia. Kalau dulu, era dulu dan era baru, yang di atas itu nanti saya akan berbicara era zaman dulu, dan yang di bawah nanti era baru. Kalau zaman dulu itu kita berbicara, belajarnya sentralistik, semua sama se-Indonesia, sampai ujiannya se-Indonesia sama. Sekarang ujiannya bisa beda-beda sesuai dengan kepentingan sekolah, wilayah, dan lain-lain. Ini memang baru dimulai, mungkin nanti masih butuh waktu beberapa tahun untuk otonomi ini bisa jalan. Ini sudah dekat, ini masih online juga. Nah, dulu seragam, sekarang kontekstual, bisa beda-beda di setiap daerah. Kalau yang misalnya dia penghasil ikan, nanti materi belajarnya beda lagi sama yang daerah penghasil batu bara. Ada lagi penghasil emas, beda lagi nanti sama orang yang daerahnya penghasil kelapa sawit. Jadi lebih ke kontekstual untuk era baru nanti ke depan. Terus kontennya dulu yang dinilai orang hafal, tahu pelajaran yang dikasih sama guru. Nah, sekarang kompetensi, karakter yang dinilai, sehingga membuat orang kompetensinya muncul dan karakter aslinya muncul. Era zaman dulu, guru itu sebagai sumber belajar. Sekarang ke depan insya Allah guru akan jadi fasilitator, muridnya yang jadi aktor. Dulu kulit aja, sekarang belajarnya deep learning, lebih dalam, tidak hanya sekedar di permukaan, tapi lebih dalam dan untuk diaplikasikan menjadi karakter-karakter yang baik. Nah, dulu mereka belajar itu sebenarnya sampai sekarang dan ke depan, mereka belajar itu tujuannya membebaskan potensi anak, apapun potensinya dikembangkan untuk menjadi yang terbaik dari dirinya. Tapi bukan seenaknya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia ini, murid-murid makin seenaknya, merokok di sekolah, digampar heboh, dan akhirnya kepala sekolah masuk lagi bahkan dapat hadiah umroh. Tapi guru semua dalam keadaan ketakutan sekarang, karena murid jadi seolah seenaknya merdeka belajar. Itu kan sebuah efek atau sesuatu yang tidak benar. Nah, guru kedepannya itu akan menjadi fasilitator, desain pembelajaran, dan motivator. Memanfaatkan teknologi dalam pendidikan nggak bisa enggak, karena sekarang di sistem deep learning, anak dan guru harus memanfaatkan teknologi untuk melahirkan materi-materi dan pemahaman, bahkan keputusan-keputusan suatu langkah atau proyek-proyek yang bagus. Bagaimana pemanfaatan teknologinya itu? Kita bisa pakai platform digital berbagai yang ada di dunia digital. Tinggal kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian
Oh iya, saya tahu ini. Semua itu dipersonalisasikan, jadi masing-masing belajar itu sesuai kebutuhan, sesuai dengan potensi, tidak lagi seragam, dan itu memanfaatkan teknologi. Data, nah nanti ini ada pemateri yang kedua, Bapak yang di depan kotak-kotak sudah siap menggunakan data untuk mengambil keputusan yang bagus. Karena sekarang nggak bisa lagi belajar sama aja di seluruh Indonesia, karena sesungguhnya kita kan beda-beda. Nah, responnya bagaimana kepada kita sebagai guru dan kepada anak-anak? Yang pertama, sekolah harus investasi sumber daya, melatih guru, membimbing mereka memanfaatkan aplikasi, memanfaatkan teknologi, dan ada manajemen perubahan di sekolah yang harus dibangun, termasuk memanfaatkan teknologi. Dari sisi guru, oh iya, ini Mas, bukan di remote ini. Nah, dari sisi guru harus ada perubahan mindset yang dulu ngajar catat buku sampai habis CBSA, sekarang udah nggak bisa lagi. Kita harus belajar tak hanya menggunakan buku, tapi melihat fakta di lapangan, melihat data di mana-mana, dan mengambil keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Dan guru harus jadi pembelajar aktif, termasuk memanfaatkan teknologi. Nah, yang ketiga untuk sekolah, untuk orang tua memahami era baru yang sekarang, berkolaborasi dengan guru dan orang tua juga harus tahu memanfaatkan teknologi. Apakah guru kemudian akan mati, akan hilang? Enggak. Guru akan tetap ada, karena guru dibutuhkan untuk pendidikan ini yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Teknologi dibutuhkan untuk mempercepat proses pencapaian target atau tujuan. Oke. Kalau nggak bisa, tanya, belajar. Itu yang tadi saya maksud sebagai pembelajar aktif. Terus, kalau punya sesuatu itu didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Ini salah satu contoh ketika saya diundang oleh ITB. Saya sebagai guru di SMK, tapi yang mengundang ITB, saya datang dan saya dokumentasikan kegiatan itu sebagai jejak apa yang saya lakukan. Oke. Nah, kesimpulannya, teknologi tidak bisa menghapus peran guru. Guru tetap dibutuhkan, tetapi guru yang menguasai teknologi akan dengan cepat menggeser guru yang gaptek dalam tempo yang singkat. Anak-anak juga gitu. Kalau anak-anak yang nggak gaptek, kerjanya akan bagus, akan gampang, dan hidupmu lebih sejahtera. Oke, sekarang yang mau nanya, silakan. Pertanyaan pertama.